Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya. Oke, sebelum kepada topik pembahasan, aku pengen absen dulu. Ini kita dari daerah mana ya? Buat subscriber yang hari ini masih menonton dan memberikan support dan dukungan terhadap channel ini, aku pengen mendoakan agar kalian masih tetap dalam keadaan sehat walafiat dan harus masih tetap semangat. Karena semangat adalah salah satu kunci untuk kita bisa menyelesaikan semua permasalahan hidup yang hari ini sedang kita hadapi. Termasuk di dalamnya permasalahan aplikasi pinjaman uang online. Oke, apa kabar juga hati yang hari ini sedang panik berlebihan dan masih terus membayangkan serta memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Tapi karena kita masih terus membiarkan hati dan pikiran kita untuk memikirkan semua sesuatu yang sebenarnya belum tentu pasti terjadi. Sedangkan yang sudah pasti dan tentu terjadi masih bisa kita cari solusi. Dan hari ini kalian hanya bertugas untuk mencari solusi terbaik. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa dalam mengambil pilihan, termasuk di dalamnya mengambil langkah solusi untuk gali lubang, tutup lubang di aplikasi yang lain. Jadi kalau yang hari ini sudah punya hutang, jangan lagi menambah beban hutang dan pikiran. Hitung-hitungannya sudah pasti rugi. Karena setiap aplikasi sudah punya sanksi dan bunga-bunga yang harus kita bayar dengan harga tinggi. Oke, mungkin yang hari ini sedang panik, sedang gelisah, yang sedang galau banget ya, yang pemikirannya sedang kacau, atau mungkin sedang gak nafsu mau ngapa-ngapain. Aku pengen ngasih tahu ya, itu semua tidak penting dan jangan lagi menarik diri. Jadi permasalahannya hari ini bagaimana cara mengamankan kontak. Bisa nggak sih bang aplikasi pinjol itu agar tidak sebar data? Ini pertanyaan yang paling banyak masuk ke kita. Terutama untuk teman-teman yang mungkin masih baru aja kejebak sama yang namanya aplikasi pinjaman uang online ya. Jadi per hari ini setiap pengajuan aplikasi pinjaman uang online, coba kita ingat-ingat, kita flashback dulu. Pertama kali kita melakukan pengajuan pinjaman uang online di hampir semua aplikasi. Ada enggak ketika mereka meminta mengotorisasi kontak? Atau mereka meminta mengotorisasi file foto, video, WhatsApp, SMS, dan lain sebagainya, semua yang ada di handphone kita. Jadi per hari ini bisa tidak kita menghentikan atau mengendalikan aplikasi pinjol yang mengancam untuk melakukan penyebaran data? Jawabannya tidak bisa. Semua keputusan ada di tangan aplikasi pinjaman uang online tersebut. Apakah mereka mau menyebarkan data kita? Apakah mereka mau mempermalukan kita? Dan apakah mereka mau membuat kita menjadi panik dan gusar berlebihan? Jadi ketika keputusan itu ada di tangan aplikasi pinjaman uang online, disinilah tugas kita untuk memantapkan hati dan pikiran kita untuk berhenti dan tidak memikirkan mereka. Jadi jawaban pertanyaan tadi, apakah aplikasi pinjol itu bisa kita halang-halangi untuk menyebarkan data? Jawabannya tidak. Kenapa seperti itu? Karena semua data-data kita sudah mereka kuasai ketika kita pertama kali mengizinkan mereka untuk mengotorisasi semua yang ada di handphone kita. Dan sepengalaman saya secara pribadi, aplikasi pinjaman uang online yang sudah berlabel OJK, sudah memiliki status berizin dan terdaftar di OJK, tidak melakukan penyebaran data. Walau terkadang di lapangan banyak dari debt collection aplikasi pinjol itu mengancam-ngancam kita untuk melakukan penyebaran data. Ketika hal itu terjadi, maka segera screenshot, rekam layar, dan lakukan langkah-langkah apapun yang bisa menjadikan itu sebagai barang bukti
untuk kita melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Itu yang pertama, dan yang kedua kepada OJK dan AFPI. Jadi udah cukup jelas. Jadi kita tidak bisa menahan mereka untuk tidak melakukan penyebaran data. Dan ketika hal itu terjadi, jadikan itu sebagai barang bukti bahwasannya hari ini mereka sudah melanggar Undang-Undang ITE, ketentuan OJK dan AFPI. Itu sudah jelas. Jadi untuk yang OJK, mereka sepengalaman kita tidak melakukan penyebaran data, baik itu di aplikasi apa aja ya yang sudah berlabel OJK. Ketika hal itu ya kalaupun ada, mungkin beberapa dari tim DC-nya aja yang pengen ngejar target karena mau ngejar bonus bulanan kali ya kan. Tapi aku pengen mengingatkan kepada semua DC itu ya jangan menakut-nakutin saudara sebangsa setanah air lah dengan cara yang seperti itu ya kan. Jadi untuk cara mengamankannya itu kita udah share di video-video sebelumnya. Kalian bisa lihat di channel ini juga ada. Di channel Galbay Info Pinjol Official juga ada. Dan jika kalian masih mengalami beberapa masalah, kalian bisa kirimkan DM Instagram di info pinjol terbaru. Dan kita masih tetap mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Dan di video yang sebelumnya kita juga udah menjawab tentang sampai kapan debt collector meneror debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran, juga sudah di video yang sebelumnya. Dan aku pengen mengingatkan ya, per hari ini korban aplikasi pinjol itu masih kian terus bertambah. Karena mungkin beberapa alasan perekonomian yang hari ini masih makin terasa sulit ya. Dan yang belum terjebak, aku pengen mengingatkan untuk stop ya, untuk tidak melanjutkan niatannya untuk minjol. Lebih baik cari solusi yang lain ketimbang kita harus berurusan dengan ya yang namanya aplikasi pinjol itu sudah punya pasti tim debt collector. Jadi sudah pasti membuat kalian tambah pusing. Dan mungkin teman-teman yang lain masih punya beberapa pertanyaan. Sorry, gue belum bisa ngejawab satu persatu pertanyaan kalian yang ada di kolom komentar. Dan gue masih mengangkat beberapa topik-topik yang mungkin gue anggap penting dari komentar teman-teman yang ada di kolom komentar di video ini ya. Jadi mungkin gue nggak bisa ngejawab melalui balasan komentar, tapi gue bakal jawab di video-video kali ini. Dan di video selanjutnya kita pengen ngasih tahu ya beberapa aplikasi pinjaman uang online yang mungkin hari ini masih terdaftar dan berizin OJK. Karena masih banyak juga pertanyaan dari teman-teman itu, bang aplikasi ini legal nggak sih, ini itu segala macam. Dan yang masih pengen tahu aplikasinya apa aja yang udah legal atau enggak, kalian bisa scroll ya di channel ini, udah kita kasih tahu juga beberapa aplikasi yang masih tersisa berlabel OJK. Jadi itulah tadi beberapa kesimpulan dari pertanyaan teman-teman yang sudah kita jawab di video kali ini ya. Jadi bisa atau tidak. Dan di video yang selanjutnya kita pengen ngasih tahu benar nggak sih ya data kita bisa dihapus dari aplikasi pinjol ya di video yang selanjutnya. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.